Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Momi Yasna. Di video kali ini, saya Yasna akan berbagi pengalaman saya tidak lepas dari usaha saya di bidang konveksi dan pembuatan gamis, jaket dan segalanya. Hari ini saya akan berbagi ilmu, ya, berbagi informasi bagaimana cara membuat masker dan berapa biayanya, untuk BOP-nya, serta berapa keuntungan dari menjual masker. Nah, di musim pandemi yang masih berlangsung seperti ini, usaha masker itu sangat menjanjikan. Beli bahan atau kain, kemudian tinggal dijahit. Satu hari kalau kita sudah sudah bisa menjahit, ya, dengan cepat itu bisa sampai 50-70 masker itu jadi. Model maskernya seperti apa? Ini ya, seperti nanti saya lihatkan. Nah, ini bentuk maskernya, masker yang sekarang lagi hit, ya. Ini model apa namanya saya juga lupa, ya. Nanti kita pakai 2 lapis kain, ya, karena memang di produksi gamis sendu saya ada bonus, ya, untuk setiap pembelian gamis sendu itu masker yang seperti ini. Cuman untuk bagian talinya, karena targetnya wanita, jadi model talinya nanti model hijab, ya, yang jahit ke sini. Jadi ketika pakai hijab itu langsung masuk ke kepala kayak gitu. Kalau ini kan masuknya ke kuping kayak gitu. Nah, untuk biayanya berapa dan bagaimana cara membuatnya, nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Oke, sekarang di sini saya sudah ada kain 2 lapis yang sudah saya gelar, ya. Ada kainnya, saya menggunakan jenis kain ini yang ada motif bunganya, itu kain corduroy, karena memang kemarin saya produksi gamis corduroy, bisa dicek di Instagram gamis sendu. Kemudian untuk lapis bagian dalam saya biasanya menggunakan katun toyobo, karena memang seratnya berserat, ya. Kemudian tetap ada yang namanya kain katun kan otomatis tidak semuanya 100% itu plastik. Jadi malahan kain katun itu 90% katun, jadi empuk, udara masih bisa, sirkulasi udara masih bisa tetap masuk, jadi nggak pengap kayak gitu. Nah, ini untuk bagian dalamnya pakai katun toyobo. Nah, kemudian untuk polanya itu saya membuat pola dengan lebar 20, ini lebar 20, terus tingginya 25 cm. Nanti kalau ada yang mau polanya bisa ketik di kolom komentar, nanti saya kirim melalui email, ya, jadi bisa dicetak di printer. Nah, ini saya menggunakan lebar kain, ya. Lebar kain itu 150 cm. Jadi kalau beli bahan kan ada 2 jenis biasanya. Ada yang lebar 110, ada yang lebar 150 cm. Cuman kebanyakan kalau untuk kain-kain gamis itu semuanya lebar 150 cm. Kecuali kayak batik. Nah, setelah 150 cm ini tinggal Anda tumpuk nih. Ya, Anda tumpuk di sini. Digelar, ya, ditumpuk ini. Nah, kemudian mulai dipola dari sini, Mas. Jelas nggak, Mas? Bisa maju? Jelas, ya? Maju ke sini, Mas, di zoom, itu ya, dideketin. Nah, ini tinggal pola seperti ini aja, ya. Ini digambar. Nah, ini digambar seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau produksi massal, ya, seperti saya jumlahnya banyak,
itu bisa ditumpuk sampai berapa, sampai ketebalan 10 cm atau 5 cm masih bisa. Nanti pakai guntingnya ya, gunting seperti ini ya. Nah, nama gunting mesin ini dulu saya beli harganya sekitar 550 atau 650, saya lupa. Ini merek Kaisar ya, di online banyak. Nah, jangan lupa kalau kita mau memotong bahan ya, itu harus ada penindihnya ya. Kecuali kalau memang tukang potong bahan yang porsinya sudah banyak, itu ada sendiri modelnya, ditempel di dinding, jadi bahan dipaku. Nah, keunggulannya potong seperti itu, bahannya jatuh, jadi nggak ada yang bengkong kayak gitu. Kalau kayak gini kan kita harus telaten untuk merapikannya. Nah, oke, lanjut kembali ke sini. Ini sudah jadi satu pasang ya, karena memang tumpuk. Terus lanjut seperti ini. Ini 2, ikutin mas, 3 ya, digambar terus, 4, 5, 6. Nah, kira-kira bisa jadi 7 pasang. Ini baru 25 cm ya, baru 25 cm. Jadi nanti tinggal dipindah ke sini. Nah, ini kan sudah 10 cm, sudah 50 cm alias setengah meter. Jadi 7 pasang lagi. Nah, jadi untuk setengah meter kain dengan lebar kain yang setengah meter juga, itu jika ditumpuk ya, double, itu bisa jadi sekitar 7 kali 2 berapa Mas Rehan? 14. Jadi 14 ya, 14 masker. Ini kebutuhan bahan untuk setengah meter sudah bisa jadi 14 masker itu. Kemudian setelah dipotong selesai, tinggal nanti proses jahit. Nah, kemudian nanti kita butuh elastis, karet elastis ini yang tadi. Nah, yang seperti ini ya. Kalau pengen menyesuaikan warnanya bisa dibeli online. Misalkan ini warna kuning, ininya pengen kuning. Cuman biasanya kalau saya di Tegal itu, di toko-toko offline itu terbatas ya, terbatas. Jadi kebanyakan warnanya putih semua. Nah, untuk per meternya kain elastis yang standar seperti ini itu harganya 1 meter kalau ecer 1.500. Kalau untuk model yang kuping seperti ini itu berarti bisa jadi, karena satu ini 17 kali 2 35, berarti bisa jadi 3 masker. Nah, berarti 3 masker untuk 1 meter ya, 1 meter itu bisa jadi 3 masker. Kalau yang tadi bahannya untuk setengah meter bisa jadi 14 masker ya. Kalau untuk bahan sendiri kan harganya menyesuaikan. Nanti di akhir video ini saya kasih estimasi untuk biaya produksi, biaya jahit. Kalau biaya jahit biasanya untuk satu ini, kalau tukang jahit yang rapi ya, biaya jahitnya sekitar 1.000 sampai 1.500 rupiah. Nah, jika nanti Anda membuatnya dengan kain yang premium, terus motifnya bagus, otomatis kan peminatnya banyak. Itu bisa dijual dengan harga satuan itu 15.000 loh, sampai 15.000. Karena istri saya juga menjualnya segitu ya. Kecuali memang untuk partai besar ada reseller, beli itu satu piece-nya ketemunya 10.000. Cuman pembeliannya harus banyak seperti itu. Bisa dicek juga di marketplace. Kalau kain motif itu kalau bagus, kalau orang udah selera 15.000 aja dibeli ya. Karena bukan masalah soal harga lagi, tapi memang sudah masuknya ke selera seperti itu. Dan prospek bisnis ini di era pandemi ya, karena memang pemerintah masih memberikan status zona merah ya, bahkan ada beberapa daerah yang zona merah, itu bisnis masker ini masih menjanjikan kayak gitu. Apalagi beberapa industri-industri yang sekarang sedang terpuruk ya, terutama di bidang fashion kayak pakaian. Seperti saya tahun lalu itu untuk penjualan gamis agak susah kayak gitu. Jadi saya beralih ke
penjualan masker ya. Nanti saya hitung estimasi biayanya, dan untuk penjahitan maskernya mungkin nanti saya bisa lanjut di video setelah ini ya, video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi ide inspirasi untuk Anda memulai bisnis ya. Bagi yang punya keterampilan, barangkali pengen belajar jahit, bisa untuk memulai bisnis jahit ya. Karena memang untuk akhir-akhir ini ekonomi juga agak sulit. Perusahaan-perusahaan juga memang menutup diri untuk merekrut karyawan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.